dan sidang hari ini mengagendakan pemeriksaan atau keterangan dari ahli yang dihadirkan oleh penasihat hukum dari Richard Eliezer, justice collaborator dalam kasus ini. Tadi sudah diberikan keterangan oleh pengacara dari Richard Eliezer, ada 3 ahli yang akan dihadirkan. Latar belakangnya mulai dari guru besar filsafat moral, psikologi klinis dan juga forensik. Ada Romo Magnus Suseno yang akan dihadirkan, ada Ibu Lisa Marle Japri, seorang psikolog klinik, dan juga Dr. Reza Indragiri terkait dengan psikologi forensik yang akan dihadirkan sebagai ahli. Nah tadi ada Kang Asep dan juga Mas Roni yang sudah bergabung bersama kita. Kang Asep, ini yang menarik bahwa pada saat menghadirkan ahli, kita banyak melihat ahli yang menganalisa barang bukti yang sudah dihadirkan. Tapi memang bisa ada mungkin sudut pandang lain juga yang dihadirkan di sini. Seperti yang dihadirkan oleh tim pengacara dari Richard Eliezer yang akan berbicara mengenai filsafat moral. Ini juga menjadi menarik, Kang Asep. Mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana ada sisi-sisi yang bisa ditimbulkan juga oleh terdakwa melalui pengacaranya atau melalui ahli yang dihadirkan untuk bisa menguatkan posisi mereka. Ya, pertama saya ucapkan selamat Natal untuk kawan-kawan yang merayakan Natal. Ya. Terima kasih Kang Asep. Natal yang penuh berkat. Dan saya agak terkejut dan merinding ucapan Mas Roni ya barusan. Dalam suasana Natal penuh berkat, sukacita Natal, ada tokoh bangsa, rohaniawan, ya, budayawan yang diakui ketokohannya, yang beliau adalah seorang penganut, dia adalah seorang ya tokoh bangsa dari agama Katolik kan, betul ya, yang memang dihargai dan dihormati oleh anak bangsa lainnya. Kok hari ini yang suasana Natal, kok pengacaranya menghadirkan seorang budayawan, rohaniawan yang betul-betul kita akui ya intelektualitasnya, moralitasnya. Betapa perhatiannya berarti seorang Romo, ya Romo Magnus itu orang kita tahu semua. Saya bukan Muslim, saya bukan Muslim, saya seorang Muslim, bukan penganut Katolik, bukan Kristen, tapi saya merasa terkejut gitu ya. Dalam suasana Natal, seorang tokoh bangsa hadir untuk terus serta dalam perkara yang memang ya sebenarnya bagi saya sudah dunia hiburan lah, sekarang jadi hiburan bagi saya gitu kan, karena memang isinya lawakan terakhir ini kan. Tapi nanti Roni menurunkan kualitas seorang moralitas, seorang intelektualitas, yang intelektualitasnya, kredibilitasnya ya udah, saya kira siapapun tidak meragukan lagi. Saya mudah-mudahan hari ini sesuai dengan KUHP pasal 80, ahli itu dihadirkan untuk menjernihkan persoalan. Sehingga persoalan ini dijernihkan seorang Romo ya, yang akan menjelaskan sekat filsafat moral, tidak hanya moral saya kira. Dia akan menjelaskan lain-lain yang kaitan juga, dia juga memahami soal hukum. Saya kira akan mengerti ajas-ajas hukum itu, saya berharap itu. Kedua juga saya terkejut kembali hadirnya 2 tokoh psikolog yang selama kita kenal juga, dua-duanya juga tokoh juga ya. Yang hari ini sekarang saya berharap sekali Mas Roni ya, ada pembelajaran bagi anak bangsa, apapun perkaranya yang terjadi, tapi edukasi, ya sosialisasi bahwa soal hukum ini tidak hanya bisa dilihat dari soal hukum saya pikir sudah selesai lah. Kita bahas sudah bertiga udah sering gitu. Tapi ada pesan moral yang disampaikan oleh Romo, ada situasi psikolog yang disampaikan oleh Reza, dan Lisa gitu. Dua-duanya kan tiga-tiganya ini bagi saya betul-betul ya, saya berharap saya bisa nonton di tempat lain gitu ya, bahwa ini ada pembelajaran yang berharga sehingga membuka bagi anak bangsa ini bahwa ini kejadian tidak bisa ditinggalkan begitu saja, ada pesan moral terutama misalkan ya bahwa kita butuh satria-satria yang berani membuka diri ya, ada pengampunan ya, pengampunan terhadap orang yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu oleh hukum itu bisa dibuka. Ada alasan pemaaf yaitu penghapusan, yaitu secara moral bisa dibenarkan. Kemudian secara psikolog nanti akan diterangkan bahwa situasi itu tidak ada pilihan lain ya. Saya mungkin berbeda dengan ahli sebelumnya walaupun ujungnya dia membebaskan dengan penghapusan, tidak pasal 48, saya tetap pasal 51 bahwa penghapusan itu dikenal. Saya kira Romo ini akan mengenal bahasa-bahasa Latin, beliau lebih paham ya. Karena hukum itu kan dari bahasa Belanda dari Prancis dari Latin, dan saya kira sekelas Romo itu ya, sekelas begawan yang saya kira ya saya nggak bisa berani mengatakan kalau seorang Romo Magnus Susino turun itu artinya apa ya, di suasana Natal sekali lagi ya, mudah-mudahan semua akan berbahasa kuat itu menjernihkan persoalan, jadi dilihat oleh Romo. Tapi ini pembelajaran bagi siapapun. Saya tidak hanya melihat karena Mas Roni karena menghadirkan seorang Romo, tapi seluruh anak bangsa untuk melihat persoalan ini akan dijelaskan oleh Romo ya, bahwa ini betul-betul menarik, bahwa tidak hanya pesan yuridis, tapi ada seorang moralis yang akan mengatakan inilah moral yang harus dipegang. Ujungnya kemana, bahwa perbuatan ini akan dilihat dari filsafat moral yang ya jujur aja saya tidak akan sampai ilmu saya pada beliau ya, terlalu tinggi dan terlalu ya, kalau istilah kliennya Roni itu antara bumi dan langit, saya itu di bawah beliau sangat-sangat tinggi sekali seorang kelas Pranowo.
betul-betul saya salam sampaikan saya pada beliau, kok mau hadir ya. Maaf saya harus katakan, beliau di alam malaikat akan turun ke alam maksiat gitu. Kemudian alam maksiatnya akan dibuka menjadi jernih oleh Ya. beliau dan kita semakin ya menerima bahwa itu adalah pesan moral, bukan nanti bukan jualan obat ya di sini, tapi betul-betul kaidah-kaidah moral yang akan disampaikan yang berkaitan dengan hukum, apalagi ditunjang oleh 2 orang psikolog yang akan menerangkan situasi psikologinya dikaitkan dengan masalah yuridisnya. Saya kira 2 hal yang Ya. nyambung. Ini pembelajaran berharga tim di suasana Natal ini. Dan Kita perlu ya, berkah sukacitanya, betul Natal dia dihibur oleh ya walaupun seorang muslim ya, tapi saya akan terhibur ya dengan ilmu yang dapat dari Romo siang ini. iya, reputasi seorang ahli ini juga menentukankah bagi hakim? Mungkin Anda bisa memberi gambaran, Kang Asep? 185 ayat 6 ayat C ya. Sekali lagi, hakim harus melihat latar belakang. Bayangin latar belakang ya. Latar belakangnya bila kalau sekelas Romo ya siapa yang bernyangkal intelektualitas, moralitas ya, kredibilitas ya, apa yang diragukan dari dia? Sekarang nggak ada yang meragukan siapa kepakaran maaf ya bahasa agama, kejuhudan dia, keauliaan beliau bahasa agama kami ya. Di agama lebih paham Roni dan Pak Timi ya. Saya kira siapa yang menentang intelektualitas, moralitas ya. Aduh, udahlah betul. Saya kira ada pada diri Romo dan sekarang itu bahasa kuat. Saya kira udah menentukan jernih persoalan, dilihat latar belakang, dan ini mudah-mudahan jadi terang. Dan saya kira ya nggak tahu kalau saya nggak bisa mengatakan sesuatu bahwa ini hari ini pembelajaran baru. Sekali lagi, sejarah hukum dibuka kembali. Eliezer membuka, sekarang ahli membuka, sekelas Romo, sepengetahuan saya, tapi saya nggak tahu ya. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Kayaknya tidak pernah ya jadi ahli di pengadilan yang menyangkut perkara pembunuhan, teroris, kejahatan. Saya nggak tahu, tapi tolong tim saya dikoreksi ya, karena sepengetahuan saya Romo tidak pernah hadir dalam kelas. Ya maaf ya, ini kan pembunuhan, perkara pembunuhan, tapi hadir untuk anak seorang orang daerah terpencil, rakyat kecil, tapi ada kejujuran, ada pengakuan dosa, dia terbuka dengan lancar dan dia berani. Kan harusnya sekelas Romo tidak datang, tapi kenapa dia datang dalam suasana Natal? Tapi pesan khusus bagi kita anak bangsa ya, jangan lihat agamanya, tapi pesan moral yang akan disampaikan seorang ahli filosof besar ya. Kita anak bangsa, seorang begawan bangsa, seorang ya saya nggak bisa mengatakan apa-apa. Cuma hari ini saya kira hakim harus jeli menilai beliau ya, karena 185 ayat 3 mengatakan latar belakang dari seorang ahli maupun saksi. Dilihat. Tadi sekarang kita akan dihadirkan ya. Makasih sekali Ron. Saya betul terima kasih ya. Hari ini ada ahli-ahli yang memang kualifikasinya mohon maaf ya, sekira sudah mengenal lah tiga-tiganya siapa. Saya cukup mengenal, terutama 2 ya, Reza sama kalau Romo kita kan sering melihat bagaimana dia di percaturan tingkat nasional dan internasional. Siapa Romo? Ya, ahli yang dihadirkan Mas Roni membuat Kang Asep bersemangat lagi untuk menyaksikan setiap detiknya nih kayak sidang hari ini. Mas Roni, ini kan kesempatan pada saat Anda dari sisi dari kubu Richard Eliezer, Anda sebagai pengacaranya diberikan kesempatan menghadirkan ahli di dalam sidang ini. Ini kesempatan untuk menggambarkan posisi Richard Eliezer untuk menguatkan argumentasi dari pengacaranya gitu. Apa sebenarnya yang masih perlu dikuatkan lagi, yang Anda rasa masih perlu diyakinkan hakimnya ini mengenai posisi Richard Eliezer, terutama pada saat menargetkan bahwa Richard Eliezer ini sebenarnya melakukan perbuatan tapi bisa bebas karena melakukan seluruhnya atas perintah dan bukan kemauan dari Richard Eliezer sendiri. Apa yang masih harus digambarkan dan diyakinkan kepada hakim sehingga menghadirkan ahli seperti ini? Ya, kami menghadirkan ahli filsafat moral. Pertimbangan kami adalah penjelasan filsafat moral dapat membantu menjelaskan proses-proses pengambilan keputusan yang rasional dari seseorang. Dalam kasus ini, Baradae, dia ada dilema ya, karena antara mengikuti perintah atasan, menembak orang yang tidak punya masalah atau orang yang dia kenal atau rekannya sendiri. Jadi ini terjadi konflik moral, Mas Tim. Yang terjadi konflik moral besar ya, dilema moral ini yang besar ini yang mau kita sampaikan ke muka persidangan kepada majelis hakim, bahwa ketika kita bicara sisi hukum, tetapi ada sisi etika dan moral yang mau kita sampaikan kepada majelis hakim maupun publik, bahwa seseorang melakukan perbuatan ketika tidak sesuai dengan suara hatinya, karena terjadi konflik ya, tadi yang saya sampaikan konflik
moral dan kita juga akan sampaikan konflik suara hati. Kenapa? Saya rasa bahwa publik sudah tahu ya, ketika seorang pangkat paling rendah berhadapan dengan jenderal tinggi yang dulunya jenderal, kemudian dia melaksanakan ini terjadi pergolakan batin. Nah, hal-hal seperti ini mau kita sampaikan dan ini menjadi pembelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia dalam proses ini adalah ketika kita berbicara soal hukum tetapi fondasinya dari filsafat juga pun akan kita sampaikan kepada publik. Nah, ini yang menjadi hal yang pengen kita jelaskan dan perlu kita sampaikan bahwa ahli yang kita hadirkan ini semua mereka pro bono dan pro deo, pro bono. Jadi mereka hadir karena panggilan atas dasar kemanusiaan. Ini yang mau kita sampaikan juga kepada publik ya, pada pemirsa Kompas bahwa kami hadir yang ahli yang mau berpartisipasi ini mereka hadir secara sukarela, secara pro bono. Dan meskipun nama-namanya mungkin tadi seperti sudah digambarkan oleh Kang Asep, sulit membayangkan, terutama mungkin Romo Magnis untuk bisa dihadirkan begitu. Tapi benarkah dari tim pengacara, karena tadi Anda mengatakan bahwa semuanya memang bersedia dan melakukan secara pro bono, justru tidak sulit menghadirkan mereka karena memang dari para ahli ini yang memang ingin memberikan keterangan? Betul Mas Tim, karena ini adalah panggilan atas dasar kemanusiaan. Melihat adanya ketidakadilan dan mereka terpanggil kemudian mau hadir di persidangan yang mulia ini.